Halo Sobat Pajak, senang sekali bisa kembali menemani Anda bersama saya, penyuluh dari Kanwil Jawa Barat 2, Cemi. Dan saya Arvin. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang akan mengubah beberapa ketentuan nih Mbak Cemi dan kawan pajak semua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai batasan PPh 0,5%. Nah, belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk nih ke Arvin. Ada yang khawatir fasilitas PPh final 0,5% dihapus. Itu benar nggak sih? Ah, begini ya kawan pajak Mbak Cemi, terima kasih ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya enggak begitu. Yang berubah itu bukan semangat untuk membantu UMKM-nya. Tetapi ya aturan ini ada agar fasilitas ini benar-benar tepat sasaran. Seperti itu Mbak Cemi. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu nih mengenai apa-apa saja yang diatur di PP 20 2026 ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke, kalau begitu mungkin pertama-tama kita mulai dari alasan perubahan aturannya dulu ya. Kenapa nih pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian? Baik, Mbak Cemi, kawan pajak, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kembali bagi sebagian wajib pajak orang pribadi ataupun perseroan perseorangan yang sebetulnya itu masih berhak untuk menggunakan PPh final 0,5%. Kemudian yang kedua, untuk mendukung paket kebijakan ekonomi dan yang ketiga ini adalah mengikuti rekomendasi dari OECD Mbak Cemi. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk menutup celah penghindaran pajak seperti praktik firm splitting. Oh, istilah baru juga ya ini firm splitting. Mungkin masih ada yang asing nih bagi para pendengar Kak Arvin. Mungkin bisa dijelaskan nih secara sederhananya seperti apa? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seseorang memiliki usaha yang sebenarnya itu sudah besar gitu. Nah, tapi agar tetap dapat menikmati fasilitas PPh 0,5%, itu dia memecah perusahaannya menjadi beberapa perusahaan gitu. Nah, itu adalah praktik yang firm splitting seperti itu. Itu fungsinya mungkin dia merasa dengan memecah itu dia tetap dapat menggunakan PPh final 0,5%. Nah, praktik seperti inilah yang ingin dicegah oleh pemerintah, Mbak Cemi. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk mempersulit UMKM ya, Mas Arvin. Nah, justru sebaliknya ini Mbak Cemi. Pemerintah ingin memastikan bahwa pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan itu tetap mendapatkan kemudahan. Nah, selain itu tadi juga ada perubahan terkait OECD ya. Apa kaitannya dengan pajaknya ya? Nah, jadi begini Mbak Cemi dan kawan pajak ya. Jadi Indonesia ini saat ini itu sedang berproses menuju aksesi OECD. Nah, salah satu rekomendasi dari OECD ini adalah memperjelas bahwa biaya yang berkaitan dengan suap, gratifikasi atau pemberian kepada pejabat itu tidak dapat dibiayakan seperti itu atau tidak dapat menjadi pengurang nih untuk penghasilan brutonya. Nah, menarik sekali ya bagaimana di PP 20 ini diatur secara tertulis bahwa suap dan gratifikasi tidak bisa menjadi biaya. Nah, berikutnya juga kita akan membahas pekerjaan bebas ya karena banyak ternyata konten kreator yang juga bertanya nih. Nah, ini juga salah satu yang baru ya, kawan pajak, Mbak Cemi, berkaitan dengan pekerjaan bebas. Ini diatur lebih jelas nih di PP 20 tahun 2026. Jadi sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan bebas itu tidak dirinci, sehingga beberapa wajib pajak itu kesulitan untuk menentukan apakah saya berhak menggunakan PP 20 atau PPh final 0,5% maksud saya atau saya harus menggunakan tarif umum seperti itu. Nah, dengan adanya PP 20 tahun 2026 ini itu diperjelas pekerjaan-pekerjaan bebas seperti vlogger gitu ya, influencer. Nah, itu harus menggunakan tarif umum, seperti itu. Jadi ada kejelasan dalam aturannya, seperti itu, Mbak Cim. Berarti di PP 20 ini lebih rinci ya, Mas Arvin ya. Lalu kalau seseorang yang melakukan pekerjaan bebas nih, ternyata memiliki usaha, namun tidak menjalankan sendiri atas usahanya tersebut. Kalau seperti itu bagaimana perlakuannya? Baik.
Terima kasih Mbak Cemi pertanyaannya. Nah, kawan pajak, jadi untuk wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas dan mempunyai usaha di luar pekerjaan bebasnya itu, namun usahanya itu dia tidak menjalankan sendiri gitu, melainkan dia menyewa pegawai untuk menjalankan usahanya. Nah, kalau yang seperti ini, itu dia tetap dapat menggunakan PPh final 0,5% untuk, usahanya. Misalnya usahanya adalah PT perorangan ya. Tentunya usahanya tersebut juga harus dalam lingkup subjek yang dapat menggunakan PPh final. Nah, inilah pentingnya kita untuk membedakan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Seperti itu, Mbak Cemi. Oke, tadi, cukup banyak ya untuk contoh-contohnya ya, eee, seharusnya akan membantu masyarakat nih untuk memahami aturan terbaru ini. Nah, betul sekali ya Mbak Cemi. Jadi prinsipnya kita melihat substansi kegiatan ekonominya, bukan hanya nama usahanya gitu. Lalu kemudian, ada perubahan mengenai subjek PPh finalnya ya? Benar Mbak Cemi. Jadi ada beberapa perubahan mengenai subjek pajak yang dapat menggunakan PPh final ini. Nah, kalau kita mengacu ke peraturan sebelumnya, itu kan ada beberapa ya, semisalnya orang pribadi, kemudian ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini sendiri juga terdiri dari PT, kemudian CV yang di dalamnya ada PT perorangan, kemudian juga ada koperasi ya, kemudian ada juga BUMDes, BUMDes dia. Nah, atau BUMDesma kalau saya tidak salah. Nah, di PP 20 ini juga diatur subjek-subjek apa saja yang masih berhak untuk menggunakan PPh final 0,5% ini. Di antaranya yaitu wajib pajak orang pribadi dan juga PT perorangan. Dan satu lagi yaitu adalah koperasi gitu. Sedangkan untuk wajib pajak yang terdampak yang tidak lagi dapat menggunakan PPh final 0,5% ini, nantinya akan diberikan jangka waktu untuk transisi dari PPh final ke penggunaan tarif PPh umum, seperti itu. Nah, tadi setelah subjek PPh finalnya ya, lalu kemudian kalau untuk batasan omset 4,8 miliar itu seperti apa, Mas? Nah, seperti ini ya Mbak Cemi dan kawan pajak. Untuk batasan penentuan batasan omset PPh final 0,5% kan kita tahu 4,8 miliar. Nah, dihitung dari mana 4,8 miliar ini? Ini kita bisa hitung dari keseluruhan peredaran bruto gitu. Jadi misalnya wajib pajak ini ada usaha pribadi, misalnya berdagang. Kemudian juga ada perseroan-perseorangan gitu. Misalnya usaha pribadinya 2 miliar, kemudian usaha perseroan perseorangannya itu 2,5 miliar. Nah, maka itu digabungkan. Totalnya kan menjadi 4,5 miliar. Nah, karena masih di bawah 4,8, artinya masih dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% itu. Namun, apabila digabungkan kemudian di atas 4,8 miliar, maka tidak lagi bisa untuk menggunakan PPh final 0,5%-nya. Dan termasuk juga digabungkan antara penghasilan istri dan suaminya gitu. Jadi, penghasilan dalam satu keluarga, istri, suami maupun anak yang masih dalam tanggungan ya, itu digabungkan keseluruhan penghasilannya untuk menentukan batasan peredaran usaha 4,8 miliar. Nah, selanjutnya kita ke jangka waktu penggunaan PPh finalnya ya, kalau untuk, di PP 20 ini apakah ada batasan-batasannya, Mas? Nah, ini menarik Mbak Cemi ya, karena di PP 20 tahun 2026 ini, itu menghapuskan batasan untuk orang pribadi dan perseroan perseorangan yang dimiliki oleh satu orang. Tadinya diberikan jangka waktu 7 tahun, nah saat ini itu selama masih memenuhi ketentuan, itu dapat menggunakan tarif 0,5%. Sedangkan untuk koperasi, itu tetap ya, batas waktunya adalah 4 tahun sejak, terdaftar sebagai wajib pajak, seperti itu. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak lagi berhak menggunakan PPh final 0,5% ini, diberikan
masa transisi untuk kepada tarif umum, seperti itu. Nah, tadi sudah sangat menyeluruh ya untuk, pembahasan kita mengenai PP 20 nih. Namun mungkin apabila ada nih kawan pajak yang setelah, mendengarkan ini masih ada yang bingung, kita bisa ke mana nih, Mas Arvin? Baik Mbak Cemi dan kawan pajak, apabila kawan pajak bingung harus kemana, kawan pajak bisa telepon ke Kering Pajak 1500 200, ataupun kawan pajak juga dapat datang ke kantor pelayanan pajak tempat kawan pajak terdaftar. Nanti di sana akan dijelaskan oleh petugas mengenai hak dan kewajiban serta apakah masih bisa untuk menggunakan tarif PPh final 0,5% ini. Nah, sebelum kita lanjut ya mungkin ini juga banyak nih Mas Arvin, banyak UMKM yang bertanya apakah, perubahan ini mempengaruhi langsung nih terhadap, UMKM ini? Baik, terima kasih Mbak Cemi untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya maksud saya. Untuk jawabannya itu bergantung pada kondisi masing-masing wajib pajaknya ya Mbak Cemi. Karena itu penting sekali untuk memahami apakah penghasilannya ataupun subjeknya itu dapat termasuk ke dalam yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 20 2026 ini. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita punya perusahaan nih Mbak Cemi, bentuknya adalah PT atau CV. Ini kan dia termasuk subjek pajak yang terdampak, yang tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh 0,5% ini. Nah, tapi kita lihat di masa transisinya, sampai kapan dia bisa menggunakannya. Ternyata diatur sampai dengan batas waktunya berakhir. Jadi untuk PT misalnya 3 tahun, kalau terdaftarnya 2025, itu tetap masih bisa menggunakan 2025, 2026, 2027. Begitu juga dengan CV untuk 4 tahun ya, untuk batas waktunya itu diberikan transisi sampai batas waktunya selesai, selama masih memenuhi misalnya batasan omsetnya 4,8 miliar. Sedangkan kalau usahanya itu adalah orang pribadi atau perseroan perseorangan, itu dapat terus menggunakan tarif 0,5% itu. Jadi betul-betul kita pisahkan apakah secara subjeknya itu masih memenuhi dan secara objeknya apakah juga dapat menggunakan PPh final 0,5%. Nah, terima kasih banyak ya Mas Arvin atas penjelasannya nih, mudah-mudahan, kawan pajak juga yang sudah mendengarkan obrolan kita hari ini bisa, memahami perubahan-perubahan pada PP 20 tahun 2026 ini. Baik, terima kasih juga kepada kawan pajak semuanya yang menyaksikan podcast ini. Sampai bertemu pada podcast berikutnya. Tetap patuh pajak karena pajak kuat Indonesia maju. Terima kasih.